dengan gosok saja itu secara fisik. Tetapi kalau dengan menggunakan bahan apa yang sifatnya bagaimana sehingga kapur CaCO3 itu cepat larut. Apakah Anda menggunakan basa atau Anda menggunakan asam? Bahan yang sifatnya asam atau bahan yang menggunakan basa? Ya, bahan yang sifatnya asam atau bahan yang sifatnya basa. Tidak usah dulu pikir yang jantung koroner. Saya tanya yang praktis itu. Bahwa kalau kapur yang melekat pada dinding panci ataupun dasar panci, saya mau supaya cepat, bukan hanya pakai gosok secara mekanik, tetapi saya mau pakai bahan supaya dia habis total, lepas, atau dia larut total. Anda pakai apa? Belum pernah. Belum pernah buat. Kalau tidak ada yang tanya, tidak ada yang jawab, berarti saya punya simpulan bahwa oh ya berarti Anda kalau misalnya Anda pertama mungkin karena tidak pernah karena cukup uang sehingga airnya selalu isi ulang, tidak pernah masak, bahkan mungkin kalau tinggal di rumah tapi tidak pernah masak air sendiri, sehingga tidak ada pengalaman praktis. Kalau garam di materi kimia dasar, garam tambah basa, pernah terjadi garam tambah basa hasilnya apa? Di materi kimia dasar. Di materi kimia dasar. Ada garam tambah asam. Pernah ada di kimia dasar? Tidak pernah. Aduh, ini semester 8 ini materi kimia dasar saya tidak tahu. Saya tanya yang praktis. Kalau kapur pada panci, Anda siram air saja, dia keluar tidak tanpa ada gosokan, tanpa ada mekaniknya. Dia keluar tidak? Ini bahasa kampung, bahasa yang orang kampung punya. Kalau kapur yang menempel, yang melekat pada dinding panci, Anda siram air begitu saja, dia keluar cepat atau dia habis cepat? Tidak keluar, Pak. Tidak keluar. Pak. Tidak keluar ya? Nah. Ya, Pak. Apakah memang satu-satunya harus pakai penggosok yang kayak kawat halus itu yang selama ini Anda pakai sehingga atau Anda orang kimia tidak punya konsep lain bahwa saya tidak harus menggunakan ini saja?
Sekarang ada benang, ada benang yang dipakai untuk masak air, ditaruh di dalam panci, akhirnya semua kapur itu akan diabsorpsi oleh benang. Benang itu selulosa. Nah, sehingga kapur yang air yang kita masak, kapur yang dihasilkan dalam air itu akan diabsorpsi, absorpsi oleh benang. Benang itu selulosa. Nah, sehingga kelihatan kapur yang mengendap pada dinding panci itu kurang. Tetapi itu tetap ada, tidak 100%. Karena setelah kita masak, benang itu di atas permukaan air itu masih ada partikel-partikel kapur dalam molekul yang begitu kecil, partikel yang begitu, sehingga dia masih terapung, belum mengendap. Nah, itu solusi lain yang untuk mengurangi kapur pada air masak, pada saat kita masak air. Sekarang bagaimana solusi kapur yang menempel pada dinding panci atau dinding wadah lain yang kita pakai untuk masak air. Saya tanya tadi, kalau hanya menggunakan air saja, hanya kita siram-siram saja, itu kan tidak cepat keluar. Walaupun sedikitnya, dia sedikit larut. Tetapi tidak cepat. Nah, kalau kita mau supaya lebih cepat, apakah pernah Anda pakai siram garam dapur, larutkan garam dapur Anda siram, juga dia bisa hilang, dia bisa lepas? Menurut Anda, orang kimia, dia bisa lepas tidak? Kalau saya menggunakan air garam. Larutan garam. Bisa tidak? Sama-sama garam. Waduh. Kamu punya konsep kimia dasarnya lemah. Bukan lemah sekali, tapi lemah lembut sekali. Kalau garam 1 tambah garam 2 menghasilkan apa? Kalau garam itu kan logam, selalu ada ion logam, tidak bisa tidak. Itu konsep dasar. Nah, kalau ion logam itu dia bisa menggeser ion logam pada senyawa yang kedua, senyawa yang pertama misalnya, maka dia bisa tergeser, maka berubah. Tapi kalau ion logam misalnya ada natrium, NaCl. Kalau pada kolesterol misalnya ada Ca, apakah Na bisa menggeser Ca? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kemampuan reduksi dari Na itu lemah dibandingkan dengan Ca. Kecuali Ca bisa mereduksi, bisa mendesak, Na bisa keluar. Itu juga ada pada kimia dasar dan ada pada kimia anorganik sebenarnya. Nah. Yang paling mudah adalah menggunakan asam. Kalau menggunakan asam paling sederhana, kalau supaya panci saya itu bebas dari kapur, yang paling sederhana saya pakai bahan alam misalnya buah belimbing, buah belimbing asam kecil. Itu oksalatnya tinggi. Ya, pakai oksalat, air asam atau air ceruk, sitratnya, vitamin C-nya. Walaupun asam lemak, tetapi lebih cepat dibandingkan dengan air. Jadi begitupun kalau di dalam tubuh kalsium kolesterol yang menempel pada kita harus mengkonsumsi obat yang sifatnya masuk dalam tubuh yang sifatnya menjadi asam. Hingga asam itu bisa mereduksi Ca pada ion O yang berikatan dengan O pada kolesterol itu lepas. Atau NB atau yang lain lepas. H yang dari asam itu akan menggantikan masuk ke O sehingga menjadi OH, kembali menjadi kolesterol. Kalsiumnya lepas, maka dia akan larut. Sederhananya itu. Apakah saya bisa minum asam sulfat, bisa minum asam kolesterol, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat dan sebagainya?
mati. Kalau mau bunuh diri boleh. Tapi kalau kita konsumsi bahan makanan, kemudian di dalam tubuh, dalam proses metabolisme, terjadi pembentukan metabolit baru, kalau dalam bahasa medis. Terjadi pembentukan senyawa baru yang sifatnya asam. Yang bisa terjadi pembentukan senyawa asam, asam itu yang akan mereduksi kalsium kolesterol atau magnesium kolesterol yang menempel pada dinding. Kalau kita pakai herbal, maka herbal itu harus bersifatnya atau komponen yang tertingginya adalah flavonoid. Karena flavonoid itu ada gugus OH-nya. OH itu walaupun sama OH itu lebih alkohol yang sifatnya asam. Lebih sifat asam sehingga dia bisa melarutkan, mereduksi kalsium ataupun magnesium ataupun logam lain yang berikatan dengan kolesterol. Sehingga logamnya, kalsiumnya lepas ataupun logam itu lepas menjadi kolesterol dan menjadi basah, tidak larut. Maka lama-lama plak atau kalsium kolesterol itu makin berkurang, itu pernapasannya mulai membaik, lama-lama bisa sembuh. Jadi cari obat yang sifatnya asam. Kenapa kita tidak minum asam kuat? Karena asam kuat itu mereduksi, tidak hanya sari makanan, tapi bisa mereduksi sel. Tetapi kalau pembentukan asam kuat itu di dalam tubuh manusia, itu berarti asam kuat pembentukannya jumlahnya atau konsentrasinya rendah. Contoh misalnya, obat tetes mata yang paten, salah satunya adalah zinc sulfat, ZnSO4, tetes mata, obat paten. Itu satu botol saja mungkin sekarang sudah 100 lebih untuk tetes mata. Obat katarak, zinc sulfat. Nah, setelah kita tetes mata, bahwa di dalam sel mata kita itu ada cairan, termasuk juga air, maka dia akan melarutkan zinc sulfat dari obat, sulfat, ion sulfatnya menjadi H2SO4. H2SO4 itu asam kuat. Apakah beracun bagi mata? Tidak, karena konsentrasinya rendah. Sehingga dengan adanya H2SO4 yang terbentuk dari zinc sulfat, maka H2SO4 itu akan melarutkan galaktitol, melarutkan alkohol padat yang menempel pada bola mata yang kita sebut katarak. Jadi pembentukan asam kuat setelah di dalam tubuh diharapkan konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasinya tinggi bisa mempunyai efek samping yang lain. Oke, baik, itu salah satu solusi. Obat lain misalnya sintetik kolesteramin misalnya. Kolesteramin setelah kita konsumsi di dalam tubuh dia akan menjadi H+, H+ dari kolesteramin itu akan mereduksi plak atau ion kalsium atau ion logam lain yang ada yang berikatan dengan kolesterol yang menempel pada vena atau pembuluh darah ke jantung. Nah, karena dia lebih sifatnya asam, sehingga dia bisa melepaskan ion H+-nya. Oke, kalau tidak ada yang tanya kita pindah ke pokok bahasan berikutnya adalah biosintesis protein dan asam amino. Sekali lagi
kolesterol plak itu bisa menyebabkan jantung koroner, bisa juga menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi yang diakibatkan oleh kolesterol yang menempel atau membentuk plak yang menempel pada pembuluh darah jantung ke jantung. Ujiannya saya tanya, bagaimana proses terjadinya terjadinya penyakit jantung koroner pada manusia? Solusi apa yang Anda tawarkan? Anda menjelaskan secara molekular kimia. Lanjutan pertanyaannya, jelaskan secara molekular kimia. Tadi di sini itu orang ambil dari sini. Saya diundang. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Kalau nanti ada, lanjut dengan metabolisme asam amino dan protein atau biosintesis asam amino dan protein di dalam tubuh. Oke, pada tabel pada PowerPoint yang pertama dari metabolisme asam amino itu asam amino, itu saya ulang. Saya kira itu sudah pernah ada di biokimia 1. Sudah ada ya? Sudah pernah? Ya karena tidak biasanya offline itu saya minta setiap orang membuat kartu asam amino. Kartu asam amino. Kartu kecil, taruh di saku sehingga mudah Anda hafal nama dan struktur. Dari nama dan struktur itu, terutama struktur, nanti membuat protein atau merangkai menjadi protein menjadi mudah. Jadi ini saya tidak ulang. Kalau saya tidak lupa sebelum saya belum lupa itu, seingat saya asam amino ini sudah pernah ada pada biokimia 1. Jadi ada 20 asam amino, ada buku yang menulis 21. 21 itu turunan. Jadi ada satu asam amino yang ditambahkan dengan yodium menjadi asam amino derivat dari asam amino itu yang berikatan dengan yodium. Yang ada buku kimia khusus, buku kimia peptida. Kimia peptida itu Anda baca itu ada 20. Ada 21 asam amino, tetapi sesungguhnya itu ada 20. Yang paling dasar itu ada 20 asam amino. Ke 20 asam amino itu ada 10 yang esensial, yang 10 lainnya adalah non esensial. Non esensial itu artinya bukan berarti tidak bisa dihasilkan di dalam tubuh, tapi jumlah yang dihasilkan dalam tubuhnya sedikit, sehingga harus kita butuh banyak dari luar asam amino yang non esensial. Di buku kimia SMA itu ditulis asam amino esensial, di buku biologi itu ditulis asam amino esensial itu asam amino yang tidak terbentuk atau tidak tersintesis dalam tubuh, tapi harus dibutuhkan dari luar. Jadi bukan tidak terbentuk, bisa dibentuk di dalam tubuh, bisa dibuat di dalam tubuh, bisa disintesis dalam tubuh, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, sehingga kita butuh bahan makanan yang dari luar yang mengandung asam amino yang non esensial. Sedangkan asam amino esensial itu asam amino yang kita bisa hasilkan, kita bisa buat atau di dalam tubuh bisa dibuat tanpa dibuat dalam sudah pasti dari bahan makanan, sehingga tidak harus kita butuh banyak dari luar, tetapi bisa disintesis dalam tubuh. Dari ke-10 esensial dan esensial itu sudah ada pada tabel masing-masing, kamu sudah lihat
saya langsung ke sini. Jadi itu kalau tidak soal kemudian asam amino, protein juga sudah pernah kita singgung di pada materi biokimia 1. Ada enzim, protein dengan enzim, protein, hormon. Ketiga ini komponen utamanya adalah asam amino. Walaupun ada tambahan, tetapi komponen utamanya adalah asam amino. Sehingga protein itu juga rangkaian asam amino. Jadi rangkaian itu bahwa satu asam amino berikatan dengan asam amino yang lain, minimal dua asam amino yang berikatan, saling berikat sudah membentuk protein, bukan lagi asam amino. Terjadi ikatannya itu pada C karboksilat dengan amina, N pada amina. Itu saya ulang secara global, secara garis besar, karena itu sudah ada di biokimia 1. Jadi protein itu terbuat dari rangkaian asam amino. Bahasa yang paling sering adalah rangkaian asam amino. Jadi rangkaian tadi pembentukan ikatan kimia secara kimia dari C karboksilat pada satu asam amino dengan N pada gugus amina ataupun N dari NH pada asam amino yang lain, sehingga terjadi pembentukan ikatan peptida. Nah, kalau makin banyak asam amino yang berikatan satu sama lain, maka kita kenal dengan adanya ikatan polipeptida. Sehingga kalau asam amino yang esensial, sebentar. Baik. Nah, dalam proses pembentukan asam amino, pembentukan protein di dalam tubuh, satu asam amino dengan asam amino yang lain berikatan, tidak harus, dengar baik-baik, tidak harus karena dia esensial maka semua yang terbentuk protein di dalam tubuh itu harus esensial dan esensial. Tidak. Tidak demikian. Bahwa bisa saja terjadi asam amino yang esensial dengan asam amino yang non esensial di dalam tubuh yang saling membentuk ikatan, membentuk protein. Sebaliknya juga sama. Asam amino non esensial yang ada, protein yang ada di dalam tubuh juga bisa saja tidak hanya terbentuk dari non esensial saja, tetapi campuran antara non esensial dan esensial. Sekarang kalau asam amino yang protein yang dari atau asam amino yang non esensial, protein-protein yang terbentuk dari asam amino esensial bisa juga asam amino esensial saja atau campuran, itu saya kira tidak kendala. Yang sekarang yang perlu kita diskusi adalah ini, asam amino yang non esensial, pembentukannya di dalam tubuh. Begitu. Salah satu contoh misalnya ini, pembentukan asam amino glutamin, L-glutamin, dan pembentukan asam amino glutamat. Nah, ini asam amino yang non esensial yang bisa dibuat di dalam tubuh, bisa disintesis dalam tubuh, walaupun jumlahnya sedikit. Bahan dasarnya atau material dasarnya atau senyawa sari makanan
dasarnya adalah antara lain adalah asam alfa-ketoglutarat. Pertanyaan saya, asam alfa-ketoglutarat ini salah satu sari makanan yang diproduksi oleh metabolisme apa? Ya, Lucia, Monis. Asam alfa-ketoglutarat, kalau kita lihat dari proses metabolisme yang ada dalam tubuh, maka pertanyaan saya, asam alfa-ketoglutarat ini merupakan salah satu sari makanan yang dihasilkan pada proses metabolisme apa? Kalau kamu Anda bongkar lagi, berarti Anda belum belajar. Padahal kita sudah mulai besok, mulai masuk tahap yang saya tanya ini. Yang juga ada hubungan dengan kuliah sekarang ini. Asam amino non esensial. Bukan, pertanyaan saya begini. Asam alfa-ketoglutarat dipakai untuk membuat glutamat dan glutamin sebagai asam amino non esensial. Nah, pertanyaan saya, asam alfa-ketoglutarat dilihat dari metabolisme dalam tubuh, maka asam alfa-ketoglutarat ini dihasilkan metabolisme apa? Asam sitrat. Asam sitrat. Asam sitrat itu melewati menjadi isositrat. Dari isositrat, ya, jadi metabolismenya adalah TCA. Metabolisme yang saya tanya adalah metabolisme TCA. Siklus Krebs. Siklus Krebs ini pada tahap ketiga itu perubahan sari makanan dari asam sitrat menjadi isositrat. Isositrat baru menghasilkan asam alfa-ketoglutarat. Itu harusnya sudah ada di dalam kepala. Jadi pertanyaan saya tadi bahwa proses metabolisme apa yang bisa menghasilkan asam alfa-ketoglutarat? Proses metabolismenya adalah siklus Krebs. Saya tanya lanjutannya, dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh asam isositrat. Sehingga asam alfa-ketoglutarat yang dihasilkan pada metabolisme siklus Krebs, selain selain dipakai untuk membentuk asam amino, selain dia dipakai untuk menghasilkan asam amino glutamat dan glutamin, dia juga tetap sebagiannya tetap dipakai untuk memproses metabolisme siklus Krebs lanjutannya dari asam alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Kemudian suksinil berubah menjadi suksinat. Baru suksinat menjadi fumarat. Jadi katakan bahwa alfa-ketoglutarat yang dihasilkan pada tahapan metabolisme siklus Krebs, yaitu dari asam isositrat, itu setelah menghasilkan asam alfa-ketoglutarat, sebagiannya besarnya dipakai untuk mensintesis suksinil koenzim A, ada sebagian kecil yang dipakai untuk menghasilkan asam glutamat, dan glutamat diubah menjadi glutamin. Untuk menghasilkan glutamat dan glutamin yang dihasilkan adalah merupakan asam amino yang non esensial. Secara molekular ini. Secara molekular
Ya, asam alfa ketoglutarat ya, di dalam selat ataupun di dalam darah itu tadi saya katakan selain dipakai untuk menghasilkan suksinil koenzim A, dia dipakai juga untuk membentuk asam dengan cara kimianya ini. Jadi asam alfa ketoglutarat ini dikatalisis oleh glutamat dihidrogenase, kemudian dibantu dengan sari makanan yang mengandung NH4+, dan juga dibantu dengan energi NADPH, akan menghasilkan ini asam amino L-glutamat, asam amino glutamat yang bentuk molekularnya L, levo. Nah, secara kimia prosesnya kita lihat bahwa asam alfa glutarat itu akan dikatalisis oleh enzim glutamat dihidrogenase terutama pada atom C. Kalau dilihat dari sini atom C nomor COO dan CO ini. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, maka C yang parsial positif antara lain COOH ini, COH, C nomor 1. Kalau kita lihat dari kanan berarti ini C nomor 1. Ini C nomor 2 ketonnya. Kecenderungan elektronnya ke O semua pada C nomor 1. Berarti C pada karboksilat ini parsial positif. Ini akan mempengaruhi ikatan C karboksilat dengan C nomor 2, C keton. Ini akan cenderung ke C karboksilat, berarti C ketonnya menjadi parsial positif. Sementara pada C keton itu ada CO, elektrikalnya cenderung ke O. Berarti sekarang yang paling parsial positifnya karboksilat ataukah CO keton? Tidak tahu. Pertanyaan saya, mana yang paling parsial positif? Apakah C karboksilat atau C ketonnya? C nomor 2. Ini. C nomor 2, Pak. C nomor 2. Berarti enzimnya itu akan mengkatalisis alfa ketoglutarat terutama pada C nomor 2 dengan cara membentuk ikatan sementara, bisa dengan gugus amina, sehingga mengakibatkan ikatan C dengan enzim cenderung ke N. Berarti C ini makin parsial positif, sehingga ikatan antara C dengan O itu semakin cepat putus menjadi O- dan menjadi C+. Kemudian pada bahan makanan yang mengandung ion NH4+, itu akan melepaskan NH2 sebagai NH2-, sedangkan hanya terpotonasi menjadi H+. H+1-nya akan berikatan dengan O menjadi OH. Kemudian ini H+ yang lain ini akan memutuskan ini OH tadi akan lepas sebagai basa ini, sehingga ini menjadi C. Ini kalau kita lihat ini menjadi NH2-nya masuk, tetapi ini masih ada NH2, masih ada OH, sehingga OH-nya H yang satu dari NH4+ itu akan berinteraksi kembali dengan OH menjadi OH-, ini OH- dengan H+ yang berikutnya itu menjadi H2O.
Berarti sini masih kurang C ini, ya, karena dua tangannya putus, baru satu yang masuk yaitu NH2 minus. Ini NH2 minus yang ini. Di sini tidak dari awalnya ada CO, sekarang di sini menjadi CH. Berarti ada H yang masuk sekarang. H itu adalah dari NADPH. Ini. H dari NADPH ini, ini akan lepas. Ya. Mudah-mudahan masih ingat oksidasi asam pirufat. Kemarin ada satu